Kunci sukses untuk jadi teladan itu apa, Prof? Saya kira adalah kemampuan kita untuk turun ke lapangan, melihat masalah langsung. Kalau kita bisa tahu masalahnya, kita bisa respon dengan tepat, itu akan membahagiakan masyarakat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Malayang semua. Salam sukses, sahabat Malayang. Salam sukses. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi sekaligus mungkin minta banyak pencerahan ini kepada Profesor Muhadam, sahabat dan ketua kami di Pasopati juga. Selamat sore Prof. Adam. Amin. Gimana kabarnya? Amin, baik semuanya. Saya mendoakan doa-doa Pak Rahmat Tuliso. Terima kasih sudah datang. Iya, oke. Baiklah sahabat semua, banyak hal sebenarnya ya, yang perlu kita korek nih dari Prof. Muhadam ini, karena pengalaman beliau menurut saya yang sangat luar biasa. Saya ingin mengetahui bagaimana perjalanan Prof sampai dengan titik saat ini. Boleh cerita, Pak? Terima kasih Pak Dr. Holison. Saya asosiat profesor ya, belum profesor penuh. Oke. Semoga doa itu, Bro. Amin, amin. Jadi begini Pak Holison, saya kira sama dengan teman-teman yang lain, pengalamannya sangat unik ya, tergantung daerah masing-masing. Waktu saya balik ke Sulawesi Selatan, ya, tugas pertama itu tahun 95 kan. Nah, saya kemudian ditugaskan ke Kabupaten Luwu, Kota Palopo itu dulu masih kota administrasi. Nah, saya kemudian dari staf lurah menjadi lurah, saya keluar kemudian menjadi lurah. Nah, saya ikut lomba, jadilah lurah teladan di sana itu. Sampai jadi lurah teladan ya? Yang mewakili Sulawesi Selatan itu ya. Oke. Lalu kemudian gara-gara itu saya nggak jadi berangkat sekolah itu, nggak tertunda setahun. Iya. Pak Son kan duluan setahun kan. Iya. Nah, jadi angkatan 29 di IP, saya jadi 30 gitu ya. Karena ngurus kelurahan itu. Nah, dari situ saya kemudian angkatan 30, setahun kemudian berangkat ke IP. Di IP saya jadi belajar gitu ya. Saya jadi terinspirasi dengan Prof. Ria semua itu. Jadi saya membaca. Saya merasa memang baru belajar setelah di IP itu memang. Saya potong sedikit ini menarik ini. Lurah berprestasi, ya, dapat teladan, tapi malahan akhirnya rewardnya tertunda untuk sekolah. Gimana perasaan Prof menghadapi situasi ini? Iya, saya kira ini satu lahan saya untuk membuktikan ya. Saya tertantang juga karena kelurahan itu beberapa lurah sebelum saya itu ada yang berhenti dipercepat, ya, kemudian ada masalah, kemudian soal keuangan, soal macam-macam lah. Nah, dan banyak tidak tahan di kelurahan itu. Lalu ketika saya ditanya ke pegawaian, Anda mau lurah di mana? Saya bilang saya minta supaya tempatkan saya di sebuah kelurahan yang paling bermasalah. Nah, di situ ada 3 masalah. Satu adalah masalah konflik, ya, kalau di perbatasan antara pribumi dengan pendatang di situ. Ya, kemudian kedua masalah keuangan. Ya, pajak PBB itu nggak lunas-lunas itu. Itu saya jadi persoalan. Wali kota kalau rapat kan marah-marah betul gitu. Kalau nggak capai target itu ya. Nah, yang ketiga itu adalah persoalan kebersihan di kelurahan itu sangat kotor. Jadi kata kepala kepegawaian, ini masalahnya 3. Saya bilang, saya justru ingin ditantang itu. Maka saya selesaikan itu dalam kurang lebih 6 bulan pertama. Saya fokus ke 3 hal itu. Dan kurang dari 2 tahun itu selesai. 1 tahun PBB lunas, bahkan over. Kemudian konflik saya selesaikan, ya, potensi konflik saya bangun, kemudian pos-pos kamling, seluruh masyarakat saya libatkan untuk turun supaya dia lihat anaknya berantem. Selama ini kan dia tidur sendiri, anaknya berantem. Jadi kalau dia ikut jaga di pos kamling, dia tahu siapa yang berantem itu. Jadi malu sendiri dia. Jadi dimulkan rasa malu itu, sehingga dia bisa nasihati anaknya sendiri untuk tidak melakukan itu. Nah, yang ketiga adalah melibatkan ibu-ibu dalam kaitan dengan kelompok-kelompok dasawisma itu, supaya kebersihan di kelurahan selesai itu. Nah itu ya karena kita masih bujang dulu, ya kan. Kalau rapat itu kan ibu-ibu diundang 30, datang 60, nah, semua bawa anaknya. Dia tahu lurah bujang, bisa jodoh ya. Siapa tahu jodoh. Saya kira itu bagus ya, kita bisa menarik. Yang penting mereka berpartisipasi.
Saya bisa selesaikan 3 itu sehingga menjadi sampel dan menjadi contoh untuk mewakili kabupaten dalam lomba kelurahan. Kunci sukses untuk jadi teladan itu apa, Prof? Saya kira adalah kemampuan kita untuk turun ke lapangan, melihat masalah langsung. Kalau kita bisa tahu masalahnya, kita bisa respon dengan tepat, itu akan membahagiakan masyarakat. Ya, jadi apa yang dilakukan sama Pak Presiden dengan belusukan, itu Pak Praja rata-rata sudah lakukan. Saya sudah lakukan itu. Barangkali hidup saya 60%, 70% di lapangan itu, ketimbang duduk di meja itu. Nah, itu saya kira kunci sukses kalau kita ingin mengembangkan. Intinya bagi teman-teman siapapun itu, kalau mau sukses harus turun ke lapangan, jangan di belakang meja ya. Betul sekali. Terus lanjut ke IIP. Nah, saya lanjut di IP setelah tertunda setahun itu. Nah, di sini saya baru belajar. Di sini saya benar-benar sungguh-sungguh belajar. Nah, saya kira sama dengan Pak Sol waktu kita sekolah 3 tahun di PDN itu ya, PDN dulu itu, mungkin kita tidak fokus pada aspek kognisi. Nah, kita dibentuk ada 2 aspek penting saya kira, psiko dengan afeksia. Skill kita sebagai pamong, yang kedua adalah perilaku sikap kita, dedikasi, disiplin, ya, loyalitas itu yang ditanamkan. Itu yang diawasi 24 jam. 24 jam. Nah, setelah di IP baru saya menyadari ada sesuatu yang tertinggal jauh, ya, aspek kognisi itu. Karena itu saya belajar beramai-ramai itu ya. Kalau ada buku kami rebutan, kopi, fotokopi. Luar biasa. Ya, ada Pak Simon Mose itu satu kelas itu ya, yang sekarang calon bupati di NTB itu ya, Maluku Tenggara Barat itu. Beliau dengan saya suka fotokopi kalau ada buku bagus gitu ya. Kami tidak cukup duit, kopi saja lah, ya, bagi ya dengan teman-teman lain yang suka diskusi gitu. Nah, dari situ saya kira muncul kesempatan untuk belajar dengan baik di IP, dan saya juga dipercayakan jadi ketua senat mahasiswa di IP angkatan 30 waktu itu. Saya mengembangkan juga leadership dari situ, organisasi, dan akhirnya saya ditahan oleh Pak Profesor Ngadisa setelah gantikan Prof Prias untuk lewat Pak Warek 1, Profesor Muhlis PSI, gitu ya. Beliau minta saya menggantikan Andi Maraeng, kebetulan ada dosen yang kosong, Pak Andi Maraeng masuk partai politik. Oh, jadi setelah IP langsung? Nah, saya kemudian dipanggil untuk ikut testing ya. Kami ada 3 orang kalau nggak salah ketika itu, cuman 2 tidak diizinkan oleh kepala daerah masing-masing. Nah, saya diizinkan. Kenapa saya diizinkan? Ada cerita khusus ini. Gimana itu? Ya. Dulu ketika PLT wali kota administrasi itu, ya, dia pengen jadi wali kota definitif setelah status administrasi berubah jadi kota otonom, dia pengen jadi definitif. Nah, ketika diajukan ke pusat, itu kan orang terkendala, dia nggak punya akses dengan pemerintah pusat waktu. Nah, kebetulan waktu itu kan Sekjen Kemendagri itu Ibu Siti Nurbaya. Nah, beliau kebetulan alhamdulillah sedikit bagus hubungan dengan saya ketika saya ketua senat. Jadi saya diminta oleh teman-teman di Palopo itu, barangkali Pak Wali Kota antar berkas lewat Pak Muhadam. Beliau itu agak sedikit kenal dengan Ibu Sekjen. Ya. Jadi saya kemudian berangkat ke Jakarta bawa berkasnya beliau itu. Ya, di sana saya kan tidak bisa menghadap Ibu Sekjen karena sibuk beliau tuh. Tapi saya kebetulan alhamdulillah ketemu dengan ajudan Pak Menteri, Pak Rizky Adari. Malah lebih ke atas. Lebih ke atas. Ya, Rizky kan seangkatan kita itu ya. Rizky bantu saya, tolonglah ini ada amanah ya. Kebetulan nomor 1 itu adalah yang paling diharapkan jadi wali kota, jadi PJ di sana itu. Karateka istilah dulu ya. Nah, beliau kemudian terpilih. Itulah kenapa ketika saya minta izin ke Jakarta untuk lanjut jadi dosen atas panggilan dari IP, langsung diizin ya? Saya diizinkan. Ya, dia nggak baca lagi surat. Wali kota bilang sini Pak Modam, saya tanda tangan. Ya, terima kasih banyak atas bantuannya. Nanti kalau ada apa-apa kontak saya. Saya bersyukur. Ya. Jadi karena dia melihat ini berpeluang, ini yang saya sebut dengan spider power Purnama Praja ya. Jadi dengan adanya jaringan di daerah dan di pusat mempermudah hubungan dan komunikasi. Betul. Mungkin itu juga pikiran beliau ya. Itu mungkin pikiran beliau. Supaya kalau saya di sana ada apa-apa bisa saling kontak. Ya. Selanjutnya mengabdilah di IIP sampai sekarang. Setelah itu saya mengabdi tahun 2004, kemudian saya keluar SK asisten ahli. Nah, sampai sekarang saya mengabdi di sini. Ya, terakhir sebagai dekan Fakultas Politik Pemerintahan, sekarang di Pasca itu ya. Oh, sempat jadi dekan juga? Sempat, saya jadi dekan 2 tahun ya. Dekan Fakultas Politik Pemerintahan. Sebelumnya wakil dekan.
Ya sebelumnya kepala pusat 2 kali. Iya. Ya sebelum kepala pusat saya juga pernah menjabat sebagai wakil direktur IPDN di Makassar. Ya, selama 1 tahun kurang lebih sana. Oke, Prof. Luar biasa ya perjalanan. Boleh pesan untuk adik-adik atau teman-teman atau sahabat yang ada di daerah dari Sabang sampai Merauke, bagaimana kita membangun spirit dari perjuangan Prof sampai dengan saat ini? Ya, saya kira untuk kasus saya pikir 3 hal penting barangkali. 4 hal ya. Satu adalah untuk posisi saya sebagai dosen. Satu, kalau pilihan itu kita ambil, seriusilah pilihan itu. Apapun yang kita pilih, job yang kita pilih, seriusilah itu dengan baik, dengan 4 hal. Satu adalah, kalau sebagai dosen, ya reading, harus banyak baca. Oh iya. Hanya penyakit kita malas reading. Apalagi reading kita kan terbatas sekarang di handphone kan. Nah, ini buktinya ini Prof ya. Iya. Terus jadi reading. Kalau udah penuh di kepala, maka pilihannya adalah hanya 2. Seperti yang dilakukan Pak Dr. Son. Ya, Pak Rahmat kan bilang pilihan satu adalah nulis. Nah, maka muncullah writing. Apa yang di kepala itu tuangkan. Jadilah writing. Inilah hasilnya buku. Kita bisa buat buku setiap tahun. Sudah berapa ini bukunya? Saya punya 20 buku. Luar biasa. Usia saya 50 tahun, saya sudah produksi kurang lebih 20 lebih buku. Luar biasa. Nah, tentu saja kalau kita tidak punya kemampuan writing, biasanya kan orang ambil alternatif yang ketiga. Writing pasti adalah speaking. Pak Dr. Rahmat Horizon kan seringkali diundang narasumber. Alhamdulillah. Nah, itu kan ngikutin Prof juga. Berguru sama Prof itu. Jadi itu disalurkan ke situ. Jadi speaking. Kalau didiskusikan seperti ini, ilmu itu terawat, terjaga. Iya. Kalau kita diamkan, mengendap dia. Dia mengendap. Lama-lama hilang. Nah, hilang. Terakhir adalah hearing. Ya, kita harus banyak mendengar. Itu kalau kita jarang kemudian membaca reading, maka kesempatan kita seperti ini, mendengarkan diskusi, perbincangan dengan Pak Rahmat ini, itu kita dapat manfaat karena kita nggak punya waktu lagi baca. Kita putar video ini, gunakan frekuensi yang cepat, 2 kali apa itu speednya, kita bisa selesaikan tanpa harus membaca gitu ya. Oke, Prof, terima kasih. Para sahabat sekalian, kita sudah dengarkan ternyata untuk menjadi sukses itu ada beberapa hal yang terpenting bagi kata Prof Adam, serius, mulai dari reading, hearing, dan menulis, akhirnya speaking ya Prof ya, dan kita berbagi. Salam sukses sahabat nelayan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.